Halo semuanya, hari ini kita memiliki video lain sebagai bagian dari seri Magnet at Work. Jadi di video ini kita akan berbicara sedikit tentang gambar standar atau daftar hash. Sebagian besar dari Anda yang telah bekerja di lingkungan perusahaan mungkin menggunakan gambar standar atau gold, dan membuat set hash darinya untuk mengidentifikasi file yang diketahui baik. Jadi seringkali dalam lingkungan perusahaan, Departemen IT akan memiliki gambar emas atau gambar standar, apapun namanya, dan menggunakannya untuk menerapkan perangkat lunak standar yang sama untuk semua karyawan di seluruh organisasi. Sekarang Anda mungkin memiliki beberapa citra gold di organisasi Anda berdasarkan ukuran dan perannya. Pengembang mungkin tidak memerlukan perangkat lunak yang sama dengan departemen penjualan atau pemasaran. Jadi Anda mungkin memiliki beberapa di antaranya. Namun prosesnya sama. Jadi, apa yang kita lakukan di sini untuk pada dasarnya kita akan memasang citra gold standar pada sistem kita di sini. Kita akan menghash semua file lebih lanjut, lalu kita akan memuat daftar hash tersebut ke Axiom. Dan ini bisa menjadi set hash yang diketahui bagus, atau file-file yang diketahui bagus yang bisa kita gunakan dalam investigasi, untuk meminimalkan derau atau noise, dan hal-hal yang tidak relevan yang mungkin ingin kita kecualikan dari investigasi kita. Pertama, saya punya gambar gold yang akan saya gunakan. Saya memakai Windows 10, dengan build pengembang 1809. Jadi, ada hal-hal seperti studio visual di dalamnya. Namun Anda akan melihat bahwa ini file .tib. Ini dari Acronis True Image. Sekarang Anda dapat melihat file TIB, Anda dapat melihat file ISO. Prosesnya sama. Kita akan mencoba memasangnya, lalu menghash semua file. Pemasangan dapat menjadi tantangan terbesar Anda, tergantung format yang digunakan Departemen IT Anda. Jika ini adalah file ISO yang cukup rapi, mudah digunakan, Anda dapat menggunakan fitur bawaan Windows untuk memasangnya, atau pemindai FTK akan memasangnya untuk Anda. Untuk file TIB, sayangnya ini merupakan format eksklusif yang unik, jadi Anda harus menginstal Acronis. Semoga Departemen IT memiliki salinannya untuk Anda. Jika mereka menggunakannya, maka mereka dapat memberikannya kepada Anda. Jadi, apa yang kita lakukan untuk memasangnya? Kita akan masuk, klik kanan, dan karena saya sudah menginstalnya, maka pilihannya sudah tersedia. Saya cukup memilih pasang. Ini memerlukan beberapa detik untuk memasangnya. Lalu kita akan melihat beberapa opsi di sini. Berikut ini partisi yang dipasang untuk kita. Yang saya butuhkan di sini, yang akan dipasang sebagai drive H. Saya dapat menghapus centang ini karena saya tidak begitu butuh sistem, atau pemilihan atau sejenisnya. Kita mencentang H, lalu tekan lanjutkan. Oke, dan semua selesai. Ini menetapkan pemuat drive. Kita dapat menekan OK. Kita dapat memeriksanya kembali dengan masuk dan membuat jendela Explorer. Lalu kita buka PC ini, lalu kita dapat melihat drive H di sana. Saya punya drive lain, dan ini adalah file TIB yang terpasang di sini. Apa yang akan kita lakukan adalah kita ingin menghash semua file di sini. Anda bisa menggunakan alat forensik untuk melakukannya. Atau jika cukup nyaman, Anda bisa menggunakan PowerShell untuk melakukannya. Jadi saya membuka PowerShell sebagai administrator di sini. Sudah terbuka, dan saya akan memberikan cara yang sangat cepat dan mudah untuk membuat daftar hash. Apa yang saya lakukan adalah hanya menempelkannya di sana, karena saya tidak ingin mengetik semuanya. Pada dasarnya, apa yang akan dilakukan adalah dengan mengambil drive H. Maka ini akan membuat daftar rekursif semua file di dalamnya. Ini akan memberi saya hash MD5 semua file tersebut. Setiap file unik. Anda tidak perlu menduplikasinya. Ini akan menghapus duplikat, lalu akan membuat file teks yang dihash di sana. Ini merupakan cara termudah untuk membacanya. Anda dapat melihat hash set_ignorables.tht. Itu akan membuat file teks untuk semua hash kita. Saya akan menekan enter, dan pada dasarnya apa yang akan dilakukan, proses akan berlangsung dan mulai membuat hash tersebut. Sekarang, apa yang berlangsung di sini mungkin akan memerlukan waktu. Saya akan memotong video dan melompat ke bagian akhir. Anda mungkin akan mendapatkan beberapa kesalahan, di mana tidak dapat menghash file tersebut. Ini sangat normal, tergantung pada apa yang telah Anda pasang dan yang dimuat. Mungkin kesalahan terjadi pada file berukuran 0 atau sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihash. Namun jika tidak, Anda seharusnya mendapatkan daftar file yang dapat diabaikan di sini. Jadi kita akan membiarkannya selesai di sini, dan saya akan menunjukkan hasilnya di sisi lain. Oke, dan set hash kita selesai, dan kita bisa lihat di sini kita memiliki set hash. Jika saya membukanya dengan Notepad++, kita dapat melihatnya sekilas. Namun sebenarnya semua ini adalah sejumlah hash MD5. Sekarang ini adalah file yang diketahui baik, dan yang akan kita lakukan sekarang adalah
mengambil daftar tersebut, lalu memuatnya sebagai hash yang diatur ke aksiom. Mari kita tutup ini. Meminimalkan semuanya di sini, saya menjalankan aksiom di sini, aksiom proses. Saya mendapatkan sebuah gambar, PC Windows 10 yang dimuat di sini. Kita sudah siap memulai. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah menghitung nilai hash. Anda harus mulai menjalankan proses hash aktual. Anda dapat melihat ada hash MD5 di sana, dan Anda dapat mengaktifkan jenis lain. Namun saya memilih MD5. Jadi MD5 adalah yang kita pilih di sini. Dan Anda dapat memuat set hash ke dua tempat, menandai file dengan nilai hash yang cocok, atau mengabaikan yang tidak relevan. Jika Anda hanya ingin mengidentifikasi kecocokannya, di sini Anda bisa mengidentifikasi dan menandainya sesuai keinginan Anda. Di sini kita akan mengabaikan file yang tidak relevan. Ini bagus untuk daftar pulih dan hal-hal seperti itu. Apa yang akan saya lakukan adalah mengklik tambahan file, kita akan membuka desktop saya di sini. Lalu kita buka set hash. Di mana lokasinya? Di sini. Dan ini adalah file yang dapat diabaikan. Kami memuatnya di sini. Dan akan memuat lainnya di sini. Saya rasa ada sekitar 16. Ya, inilah dia. Jadi set hash dimuat di sini. Kita sudah siap memulai. Ini akan menjadi persisten di antara kasus-kasus saya. Saya hanya dapat memilih untuk memasukkan atau mengecualikannya, tergantung pada gambar yang dipindai atau kasus yang dikerjakan. Lalu kita dapat menekan mulai dan memproses buktinya. Dari sini, ini akan memproses semuanya. Selagi mengecualikan file apapun yang cocok dengan file hash tersebut, IT akan meminimalkan jumlah artefak, draw atau NUS tambahan yang akan Anda dapatkan, dan memungkinkan untuk fokus pada apa yang diubah pengguna, atau sesuatu yang berbahaya, atau semacamnya. Cara yang sangat membantu mempersempit ruang lingkup investigasi Anda, dan menghilangkan beberapa noise tambahan tersebut. Sekian dalam video ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.